Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Yohanes 17 ayat 3 sebagai nas pembimbing berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Sebagai nas pengakuan dosa dalam Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang berjiwa. Mari berdoa. Di hadapan hadirat Tuhan, kami mengakui bahwa dalam langkah hidup kami, sesungguhnya kami berupaya sedapat mungkin menjalankan setiap perintah, setiap amanat dan petunjuk-Mu untuk kami boleh menjalani kehidupan yang setia dan taat. Namun ya Tuhan Allah, godaan dan tantangan, keinginan dunia seringkali ditawarkan dalam kehidupan kami dan membuat kami pun melakukan sesuatu yang justru tidak Tuhan kehendaki. Kami kadang menduakan Engkau ketika ada kesenangan, ketika ada sesuatu yang ada dalam diri kami yang kami banggakan, yang kami andalkan, dan kami tidak lagi memandang Engkau sebagai satu-satunya Allah yang kami sembah. Kami kadang kala menolak Engkau karena setiap keinginan dan kepentingan diri kami yang kami mau perjuangkan. Karena itulah kami menyadari bahwa kami salah. Kami penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Karena itu ampunilah kami, kasihani kami dari setiap dosa dan kesalahan kami. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Mari kita mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Hukum Tuhan berkata demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan
atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Demikian hukum Tuhan, kita sambut. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah dunia yang penuh dengan pilihan, yang pasti ada begitu banyak pengaruh, ada begitu banyak godaan dari berbagai arah yang harus kita hadapi. Tetapi kita mau diingatkan melalui satu kebenaran, melalui tema gereja kita yang mengatakan hanya Tuhanlah satu-satunya Allah. Sesungguhnya ini ada sesuatu yang sangat relevan, bukan hanya di masa Nabi Yesaya, tetapi juga di zaman kita saat ini, di mana begitu banyak Allah-Allah dalam tanda kutip atau berhala modern yang mencoba mengambil tempat Allah di dalam kehidupan. Disadari memang kita melihat situasi dan kondisi daripada umat, karena memang kalau kita melihat Yesaya ini, dia dibagi dalam 3 bagian, di mana di pasal 1 sampai pasalnya yang ke-39 biasa disebut dengan proto Yesaya, masa sebelum mereka ada dalam kehidupan yang sulit dalam perbudakan, tetapi masa di mana mereka mau menentang Raja Yehuda yang ternyata bersekutu dengan Mesir
satu masa di mana umat telah kembali dari pembuangan di tanah. Nah, perikop bacaan kita ada di poin yang kedua, di pasal 40 sampai 55. Masa di mana mereka sedang berada dalam pembuangan. Masa di mana umat senantiasa ada dalam situasi yang sulit. Karena mereka pun merasa bahwa semacam ada kehancuran. Karena situasi yang ternyata mereka lakukan dalam perjalanan hidup mereka. Tanah mereka telah diambil alih. Bahkan bait Allah telah dihancurkan. Sehingga mereka hidup di tengah-tengah bangsa asing. Bangsa yang menyembah Allah yang lain. Dan dalam keadaan yang seperti itu, mereka mulai meragukan keberadaan dan kuasa daripada Tuhan. Mereka mulai bertanya, masihkah Tuhan peduli kepada mereka? Masihkah Tuhan berkuasa? Dan di saat seperti itulah maka Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya lewat perikop bacaan kita. Betapa Engkau baik Tuhan, ketika kami boleh menikmati kasih dan anugerah melalui kebenaran firman. Sungguh nyata bahwa Engkau mengasihi kami. Walaupun kami kadang-kala sebagaimana umat Israel melakukan sikap dan tindakan yang menduakan Engkau, tetapi kasih-Mu nyata. Engkau yang akan senantiasa bersama dengan kami, sebagaimana janji-Mu bahwa Engkau pasti akan membuat kami semua boleh menikmati satu kehidupan yang tentu dicurahkan air saat kami merasa haus. Ada hujan yang lebat saat mana tanah kering teralami. Tetapi juga Engkau akan mencurahkan Roh-Mu di setiap kehidupan kami sampai pada keturunan, bahkan berkat sampai kepada anak cucu. Itu janji firman-Mu, tidak hanya kepada umat Israel yang tegar tengguh, tetapi juga kepada kami di masa sekarang. Sehingga kami terus diingatkan bagaimana kami mampu menjadikan Tuhan satu-satunya Allah yang kami andalkan dalam segenap kehidupan kami. Karena Tuhan yang senantiasa peduli dengan kami, Tuhan yang telah memilih kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberi yang terbaik untuk setiap langkah hidup kami. Sehingga kiranya kami tidak akan pernah takut dan gentar, tetapi kami mampu menjadi pemberita-pemberita yang bisa menyegarkan, tetapi juga yang mampu untuk membuat orang lain menikmati kasih dan anugerah. Karena ternyata Engkaulah gunung batu yang tidak akan dapat dihalangi, tetapi juga sebagai satu kekuatan yang hebat dalam kehidupan kami. Semoga kami akan tetap menjadikan Engkau sebagai Allah satu-satunya dalam hidup kami, dan kami tidak akan pernah dipengaruhi dengan keadaan apapun ketika segalanya ada dalam hidup kami. Tetapi Engkaulah Allah yang kami imani dalam hidup kami sepanjang Engkau izinkan kami ada di dunia ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu lebih mulia Bapa dalam setiap keberadaan hidup yang ada, dalam segenap rencana, tugas dan pekerjaan, dalam tekad dan semangat yang akan ditapaki dalam hari-hari kehidupan yang ada, melalui tugas dan pekerjaan, apapun profesi kami, Tuhan berkenan memberkati, membuat kiranya segala langkah dan juang yang hendak diraih itu akan berhasil. Ketika kami semangat untuk bekerja, semangat kami untuk melakukan semuanya itu dalam iman, dalam kesetiaan hanya kepada-Mu.
setiap tekad dan semangat yang dimiliki oleh anak-anak kami dalam mereka meraih kesuksesan melalui dunia pendidikan. Saat mana mereka berjuang untuk mereka boleh sukses, untuk mereka boleh dibanggakan, diandalkan, maka Tuhan pakai mereka dengan segala hikmat dan kepandaian, tetap mengandalkan Engkau, dan mereka dibuat senantiasa menikmati setiap anugerah dan berkat kesuksesan yang hanya daripada-Nya. Termasuk juga mereka yang merasakan kasih dan anugerah Tuhan lewat rencana-rencana yang akan mereka hadapi. Kami berdoa untuk saudara Falen dan Bulan, tetapi juga saudara Kay dan juga Indah yang pada hari Sabtu nanti mereka merencanakan untuk diteguhkan dalam ikatan pernikahan yang kudus. Biarlah kiranya kedua pasangan ini senantiasa ada dalam persiapan-persiapan. Tuhan jauhkan mereka dari setiap halangan dan rintangan. Tuhan mudahkan segala sesuatu yang mereka butuhkan, sehingga tiba pada hari hanya baik Falen dan juga Wulan, Kay dan juga Indah, biar kiranya semuanya akan membawa mereka pada kebahagiaan ketika nantinya mereka akan terbentuk menjadi keluarga Kristen yang diberkati. Biar kiranya orang tua masing-masing mereka diberkati dalam semua persiapan-persiapan yang ada. Biar kiranya campur tangan daripada Tuhan berlaku buat mereka, tetap sehat dan kuat, dan mereka boleh menikmati semuanya dalam kasih dan perberkatan. Demikian pun mereka semua jemaatmu yang menikmati setiap sukacita karena umur yang panjang. Tuhan telah menambahkan usia dalam perjalanan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudari Meita, Lauren Mangamba, Bapak Hermoni Abdullah, Bapak Penandua, Mekri, Brami, Indane, saudara Enrico, Miguel, Dalem Kadir, Adik Marcelino, Diosa Tegino, saudari Naila, Amelia Sambul, Bapak Hadi Yosua Kakala, saudara Marcela Lumohu, Bapak Andre Seba. Berkati mereka dalam sukacita umur yang panjang yang Tuhan tambahkan dalam perjalanan kehidupan mereka. Sebagaimana Tuhan izinkan mereka menikmati bertambahnya usia berarti, Tuhan akan pakai mereka untuk mereka pun boleh menjadi berkat. Mereka boleh berhasil dalam setiap harapan-harapan mereka lewat dunia kerja mereka. Tuhan akan membuat mereka senantiasa sehat dan diberkati dalam segala hal, sehingga apapun yang mereka mau raih, semuanya pun akan indah pada waktu. Apapun mereka yang saat ini ada dalam penderitaan sakit, entahkah mereka dirawat di rumah sakit, bahkan pun di rumah masing-masing mereka. Engkau Tuhan yang melihat setiap umur mereka, setiap sakit yang sedang mereka hadapi. Ya, dalam iman yang mereka miliki, mujizat itu akan berlaku. Dan lewat upaya pengobatan yang mereka tempuh, maka kiranya kasih dan pertolongan Tuhan berlaku buat mereka, dan mereka boleh menikmati kesembuhan ilahi yang hanya berasal daripada-Nya. Termasuk mereka semua yang mengalami kesulitan hidup karena pekerjaan yang sulit, bahkan pun dari segi pendapatan hidup yang mengalami pengurangan, bahkan hal-hal yang membuat mereka bergumul, termasuk mereka yang terpenjara. Siapapun mereka, Tuhan kasihani mereka. Tuhan kuatkan iman percaya mereka, bawa mereka dalam kesetiaan dan ketaatan, sehingga dalam situasi yang sulit mereka akan dimudahkan dan mereka tetap teguh berpegang hanya kepada Tuhan, dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara